Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu pemuda, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan terjadi?" Bu, dengar kagak nih? Ya. Dulu Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi?" Baginda Rasulullah tidak menjawab, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu hari kiamat kapan akan terjadi. Lalu baginda Rasulullah malah bertanya kembali, Sallallahu Muhammad. Kita serius dulu sini ya. Lalu kata baginda Rasulullah, "Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Pemuda ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan apapun. Aku tidak mempersiapkan amalan-amalan perbuatan kebaikan, kecuali aku hanya mempersiapkan rasa kecintaan ini kepada Allah dan Rasulnya." Baginda Rasulullah pada saat dengar daripada perkataan pemuda ini, baginda Rasulullah ketawa dan senyum. Lalu dia mengatakan, "Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di yaumil akhir." Sayyidina Anas bin Malik yang mendengar daripada perkataan baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu menjadi gembira. Kata beliau apa? "Ketika aku mendengar perkataan tersebut yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu seseorang akan bersama dengan orang dicintainya di akhirat kelak, seketika hati ini aku bergejolak, hati aku ini bergejolak dengan rasa cintanya pada Nabi Muhammad, dan aku berharap bisa bersamanya." Dan beliau juga mengatakan, "Aku ini dekat dengan baginda Rasulullah. Aku ini cinta kepada baginda Rasulullah. Aku ini cinta kepada para sahabat. Aku cinta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku cinta juga kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka aku berharap dengan kecintaan ini, dengan kedekatan ini, aku bisa bersama beliau nanti di akhirat kelak." Kita termasuk insyaallah. Al-mar'u ma'a man habba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Ini kita nih, kita cinta sama apa? Idola kita nih siapa? Anak-anak muda, ini perlu diperhatikan. Idolanya antum siapa? Idolanya siapa? Manusia yang fana, manusia yang sekarang lagi viral-viral. Ya, nanti hilang. Di yaumil akhir gak ada. Di yaumil akhir nanti gak ada yang nolongin kita, orang kita idolakan, kecuali seseorang yang mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut idola Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan menolongnya. Karena kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW yang akan membantu antum semua memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum semua, kita semua yang hadir pada acara ini dengan rasa penuh dengan cinta. Antum datang ke sini bukan karena cinta antum sama orang-orang yang ada di sekitar antum. Bukan hanya saja cinta antum kepada keluarganya antum. Bukan cintanya antum saja yang kepada saudara-saudara muslim yang hadir pada acara ini, tapi rasa cinta yang luar biasa, rasa cinta yang paling mulia ialah rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah rasa cinta, izinkan Al-Fakir untuk memberikan atau menjelaskan bagaimana fisik indahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan bagaimana fisik indahnya Nabi Muhammad SAW.
Tentu bukan dalam bentuk patung atau dalam bentuk lukisan, tidak. Tapi para ulama menjelaskan saja. Di antaranya ada ulama kita yang menjelaskan, yaitu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki di dalam kitabnya Muhammad Rasulullah al-Insan al-Kamil. Lalu juga ada Syekh Sulaiman al-Jamal. Beliau juga menjelaskan di dalam kitab Muhammad Rasulullah. Beliau berkatakan dalam kitab Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad al-Fakir lupa. Tapi ada satu lagi kitab yang dikatakan oleh para ulama, yaitu kitab dalam karangan Al-Hafidh Al-Iraqi, yaitu kitab Alfiyah As-Sirah An-Nadawiyah. Nah, di dalam kitab tersebut dikatakan, dijelaskan bagaimana fisik indah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, rambutnya beliau. Rambut kita ini kusut, cepat rontok. Nabi Muhammad SAW manusia mulia, rambutnya sangat indah, mulia. Dijelaskan rambut baginda Nabi Muhammad itu ikal, tapi tidak keriting dan juga tidak terlalu lurus kaku. Jadi di antara kedua itu. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW memiliki wajah yang tampan. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam memiliki wajah yang tampan, Nabi Muhammad SAW memiliki wajah yang berkali-kali lipat lebih tampan dari Nabi Yusuf. Beliau itu memiliki wajah yang sedikit bundar, sehingga wajahnya adalah manusia yang paling tampan sejagat raya ini. Lalu beliau, baginda Nabi Muhammad memiliki kulit yang putih kemerah-merahan. Tingginya beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Jalannya beliau tegap dan cepat. Dan ketika beliau jalan, beliau jarang sekali mengarahkan daripada kepalanya ke atas, tapi seringnya ke bawah. Jadi kalau jalan beliau seperti ini, bentuk tawadhu, rendah hatinya Nabi Muhammad SAW, tidak sombong. Kalau ada yang menanyakan ataupun memanggil Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW bukan saja menoleh kepala, tapi badan beliau juga ikut menoleh. Akhlak beliau ini mencontohkan, yaitu sifat tidak sombong, menghargai, menghormati orang lain. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW memiliki telapak tangan yang mulia. Telapak tangan beliau halus, lembut, kakinya beliau lembut, sehingga pada saat beliau jalan di gunung-gunung pasir itu tidak ada bekas kakinya. Jadi kalau beliau jalan di gurun pasir, tidak ada bekas telapak kakinya beliau itu. Halus. Dan tentunya daripada pasir tersebut memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi kemuliaan fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habishi, yaitu pengarang kitab Maulid Sintul Doror, yang insya Allah ini hari Selasa kalau tidak salah, ini semua jamaah pada ke Solo. Ini banyak di antara kita pada berangkat ke Solo untuk memperingati haulnya beliau, haulnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habishi. Beliau adalah salah satu pengarang kitab Maulid Sintul Doror. Beliau mengatakan baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang rasul, basyarun makan basyar, manusia tetapi berbeda dengan manusia yang lainnya. Seorang nabi, seorang rasul, tetapi berbeda dengan nabi dan rasul lainnya. Apakah ada seorang manusia ataupun seorang nabi, seorang rasul yang ketika lahirnya dalam keadaan bersujud? Apakah ada seorang nabi, seorang rasul yang bisa membelah bulan? Apakah ada seorang nabi, seorang rasul yang ketika lahirnya berhala-berhala seketika hancur pada saat itu? Api-api yang menyala pada saat itu, api-api yang menyala sudah ribuan tahun dijadikan untuk sembahan, mati seketika karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa diibaratkan, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini bagaikan cahaya di dalam kegelapan. Tadinya dunia ini gelap, tadinya dunia ini semuanya gelap gulita. Seketika lahir Nabi Muhammad, dunia ini menjadi terang benderang. Sallallahu alaihi wasallam.